Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai paramagnetisme Pauli. Nah, di sini paramagnetisme Pauli kita bagi menjadi dua bagian, dua video. Yang pertama kita akan membahas mengenai pergeseran energi Fermi. Jadi kita tahu bahwa sebelumnya kita membahas mengenai diamagnetisme Landau, yaitu kita tinjau sistem tanpa memedulikan spin dari sistemnya. Karena ketika spin diikutsertakan pada sistem, maka sistem itu akan bersifat paramagnet. Nah, Hamiltonian elektron yang berada pada medan magnet dengan satuan CGS itu adalah H sama dengan 1/2M P minus E per C A kuadrat minus mu dot B, di mana P minus E per C A ini tidak lain adalah suku momentum kanonik dan juga ini adalah suku potensialnya, mana mu itu adalah momen magnetik intrinsik, yaitu mu sama dengan E H4 per 2mc sigma atau mu sigma, di mana mu yang disini itu tidak lain adalah magneton bond dan sigma itu adalah matrix Pauli. Nah, P minus E per Ca itu adalah momentum kanonik elektron yang selanjutnya dapat ditulis sebagai P aja untuk mempermudah penulisan. Suku ini akan memberikan efek diamagnetisme, sedangkan suku kedua pada Hamiltonian itu akan memberikan efek paramagnetisme. Jadi yang di sini itu adalah efek orbital, yang di sini adalah efek spin, makanya berkaitan dengan matriks Pauli. Jadi Hamiltonian kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, ketika kita ingin mencari energi dari elektronnya, kita perlu gunakan persamaan nilai eigen, dimana langsung saja kita memiliki nilai eigen dari operator sigma dan B itu adalah SB, dimana nilai eigen dari matriks Pauli itu adalah S sama dengan plus minus 1. Kalau up dia plus 1, kalau down minus 1. Dengan demikian energi eigen elektron pada medan magnet itu adalah E bergantung terhadap momentum PS itu sama dengan P kuadrat per 2M minus S mu B. Nah, energi total assembly-nya itu adalah E jumlahan dari semua keadaan momentum dan juga spin NPS E PS, di mana NPS itu adalah jumlah partikel yang menempati keadaan dengan momentum P dan spin S. Nah, ini kita bisa jabarkan seperti ini, di mana di sini spinnya itu kan hanya ada dua kemungkinan, yaitu up dan down, karena spin dari elektron itu setengah gitu ya, jadi ms-nya itu bisa plus setengah atau minus setengah. Jadi kita bagi menjadi spin up yang kita tuliskan dengan simbol plus ini, dan spin down yang kita tuliskan dengan simbol minus. Nah, jumlah elektron yang menempati momentum P dan spin S itu harus memenuhi prinsip larangan Pauli, sehingga NPS itu harus bernilai 0 atau 1. Nah, jumlah elektron pada assembly itu adalah totalnya itu N besar, di mana jumlah dari NP plus untuk semua keadaan momentum itu kita tulis sebagai N besar plus, atau jumlah total elektron yang memiliki spin up. Begitu pula yang spin down, di mana jumlah dari elektron yang memiliki spin up dan spin down itu harus sama dengan N besar, sehingga jumlah elektron yang memiliki spin down itu adalah N minus N plus. Jadi energi kita itu memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa kumpulkan dan memiliki bentuk seperti ini. Jadi ini kita kumpulkan yang memiliki mu B sendiri, yang memiliki P kuadrat per 2M sendiri, dan jumlahan P, NP untuk yang di sini. Nah, ini langsung aja N plus dan N minus, sedangkan yang di sini nggak bisa secara langsung kita jumlahkan karena di sini ada P dan di sini juga ada P. Nah, dengan demikian fungsi partisinya ya berarti kita jumlahkan pada semua NP dan N minus gitu ya, dari faktor Boltzmann-nya, yaitu E pangkat minus beta energi. Nah, jadi kita bisa pisahkan seperti ini gitu ya. Nah, jumlahan ini itu dihitung pada semua keadaan assembly dengan total partikel N besar,
Artinya jumlahan n plus minus itu menuju dari 0 hingga n plus minus. Sedangkan n plus minus ini dapat bernilai 0 sampai n. Jadi jumlahan total ini kita bisa sebagai berikut. Jadi di sini Zn itu kita jumlahkan untuk semua n plus gitu ya, dan juga n plus. Jadi gini, np minus dan np plus itu dijumlahkan sampai semuanya menjadi n besar p plus dan juga di sini n besar p minus. Tapi n besar p minus kita bisa tuliskan menjadi n besar dikurangi n besar plus gitu ya. Dan ini udah nggak ada p-nya. Nah, dan n besar plus ini dapat bernilai 0 sampai n besar. Jadi semua keadaannya itu kita bisa tuliskan dalam satu bentuk seperti ini. Nah, karena n minus kita bisa ubah menjadi n minus n plus gitu ya. Jadi kalau ini ada tanda negatifnya, kita balik gitu ya, dan kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kalau kita tinjau ketika sistemnya tidak memiliki spin, maka didapatkan fungsi partisi tanpa spin, yaitu Zn0, di mana Zn0 itu adalah jumlahan dari total jumlahan np-nya gitu ya. Total jumlahan np sama dengan n gitu ya, dan jumlahan n ini bisa sampai nilai manapun gitu ya. Nah, ini tidak lain adalah minus seperkate. Kalau kita pisahkan ini pangkat minus beta dan juga jumlahan yang ini dikalikan dengan jumlahan yang ini gitu. Nah, kalau kita logaritmakan kedua sisi, kita akan dapatkan hubungan ln dari jumlahan ini sama dengan minus kt ln z. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan bentuk dari energi bebas Helmholtz pada ensemble kanonik, yaitu A sama dengan minus kt ln z. Dengan demikian kita bisa tuliskan z-nya itu adalah E pangkat minus beta A. Nah, karena A ini sama dengan yang ini, maka dengan demikian fungsi partisi assembly ketika berada pada medan magnet eksternal itu kita bisa tuliskan bentuk seperti ini gitu ya. Dimana suku yang jumlahan ini tidak lain adalah E pangkat minus beta AN atau Zn 0-nya pada keadaan tanpa spin itu seperti ini. Nah, kalau misalkan ada n plus yang memiliki spin up, maka kita bisa tuliskan n-nya itu menjadi n plus, begitu pula untuk yang n minus atau n minus n plus. Nah, kalau kita bagi dengan n dan kita logaritmakan semuanya, maka kita bisa dapatkan seper n besar ln z itu sama dengan minus beta mu b plus seper n ln dari jumlahan ini gitu ya. Karena Zn plus dan juga Zn minus itu tidak lain adalah minus E pangkat minus beta AN gitu ya. Nah, dalam kasus jumlah partikel yang sangat banyak, suku yang ada di dalam penjumlahan ini gitu ya, itu memiliki kecenderungan terdapat suatu nilai yang maksimum, di mana nilai maksimum itu jauh lebih besar daripada suku-suku penjumlahan yang lain. Nah, dengan demikian, suku-suku penjumlahan yang lain itu bisa diabaikan relatif terhadap yang nilai maksimum tadi. Nah, jadi kita misalkan suku yang memiliki kontribusi terbesar itu ketika n plusnya itu sama dengan n plus bar. Sehingga seper n ln z itu dapat didekati menjadi minus beta mu b plus seper n ln dari E pangkat 2 beta mu b n plus bar minus beta a n plus bar minus beta a n minus n plus bar, atau kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, agar n plus bar itu benar-benar memiliki kontribusi yang maksimum, maka turunan seper n ln zn itu harus sama dengan 0 ya ketika diturunkan terhadap n plus bar. Nah, dengan demikian, parsial n plus bar dikalikan ini terhadap ini itu sama dengan 0. Kalau kita turunkan masing-masing suku, maka yang ini adalah 2
beta mu, ini harusnya ada b-nya, dan ini b minus beta parsial a n plus bar parsial n plus bar minus beta parsial a n minus n plus bar per parsial n plus bar. Nah, karena kita memiliki hubungan parsial x sama dengan minus parsial y minus x, maka nah di sini tanda negatifnya akan membalik tanda dari negatif yang ini gitu ya. Jadi di sini menjadi plus dan di sini menjadi parsial n minus n plus bar. Dan ini harus sama dengan 0. Kalau kedua suku terakhir ini kita pindahkan ke kanan gitu ya, kita akan dapatkan bentuk parsial a yang bergantung terhadap n plus bar parsial n plus bar minus parsial a n minus n plus bar parsial n minus n plus bar sama dengan 2 mu b gitu ya, dimana betanya kita bisa coret semuanya. Nah, pada assembly elektron yang berada pada suku mendekati 0 Kelvin, elektron itu akan berada di bawah energi Fermi. Nah, masalahnya setiap tingkat energi itu hanya dapat diisi oleh sepasang elektron dengan spin berlawanan. Medan magnet eksternal ini akan menyebabkan elektron dengan spin down itu akan mengalami penurunan energi sejauh mu b, dan elektron spin up akan mengalami kenaikan energi sejauh mu b, sehingga selisih elektron pada orbit yang sama itu adalah 2 mu b. Nah, sebelum diberi medan magnet, energi elektron itu akan sama besar, yaitu energi Fermi, ya, energi elektron paling luar. Nah, ketika dikenakan oleh medan magnet, energi elektron yang memiliki spin up itu akan menjadi EF n plus bar, gitu ya, dan energi elektron yang memiliki spin down itu adalah menjadi EF n minus n plus bar, di mana hubungan EF n plus bar minus EF n minus n plus bar itu sama dengan 2 mu b, tidak lain adalah selisih dari energi yang dimiliki oleh elektron spin up dan spin down setelah diberi medan magnet eksternal. Nah, jadi kita memiliki dua hubungan ini sehingga kita bisa tuliskan energi Fermi EF dengan jumlah partikel n itu sama dengan parsial an parsial n. Nah, pada suhu T ketika KT itu jauh lebih kecil daripada energi Ferminya, maka energi Ferminya itu memiliki bentuk EFNT sama dengan EFN0 dikalikan 1 minus Pi kuadrat per 12 KT per EFN0 kuadrat, yang mana ini telah kita turunkan di bab sebelumnya gitu ya, dimana EFNT itu adalah energi Fermi ketika memiliki suhu T gitu ya, dan EFN0 itu adalah energi Fermi ketika suhunya T sama dengan 0 Kelvin. Nah, dimana EFN0 itu tidak lain adalah 3 Pi kuadrat N pangkat 2 per 3 per V H bar kuadrat per 2M, atau kita tuliskan sebagai alfa N pangkat 2 per 3. Nah, kalau yang di sini kita EFN0 itu kita tuliskan sebagai alfa N pangkat 2 per 3, maka kita bisa tuliskan yang di sini itu menjadi alfa N2 per 3 gitu ya, 1 minus, nah di sini itu kita tuliskan sebagai tau sebagai fungsi suhu gitu ya, dimana tau itu adalah semua ini gitu ya, dibagi dengan N pangkat 4 per 3 gitu ya. Jadi karena EF N kuadrat itu bergantung terhadap N pangkat 4 per 3 gitu.